Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video yang kedua ya. Jadi ini video tentang pembahasan soal rangkaian arus searah. Ini bagian yang kedua. Jadi untuk bagian 2 ini yang akan kita bahas adalah tentang penerapan hukum Kirchhoff dan energi serta daya listrik. Jadi untuk yang awan-awan kemarin seperti rangkaian hambatan, kemudian ada hambatan listrik, hukum itu sudah kita bahas di video kita yang pertama. Ini adalah kelanjutannya. Makanya di sini saya beri judul part yang kedua. Jadi bagian yang kedua. Mulai dari sini ini materinya sudah mulai agak rumit ya. Sebenarnya enggak, cuma kalau matematika kalian kurang bagus, maka di sini akan sedikit kesulitan. Ini untuk hukum Kirchhoff ya. Kita sedikit bahas tentang hukum Kirchhoff dulu. Jadi hukum Kirchhoff itu ada dua, ada hukum 1 dan hukum 2. Untuk hukum 1 Kirchhoff ini membahas tentang hukum kekekalan muatan, di mana arus yang masuk melalui titik percabangan itu besarnya sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Jadi hukum Kirchhoff ini untuk hukum 1 berlaku untuk rangkaian-rangkaian yang memiliki titik percabangan. Jadi jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Perhatikan ini ada contoh sederhana. Jadi ada I1, I2, I3, I4, dan I5. Kita lihat yang tengah ini adalah titik percabangannya. Kemudian ada yang masuk ada 2, yaitu I1 dan I2. Sementara untuk yang keluar ada I3, I4, dan I5. Maka dari sini jumlah I yang masuk itu harus sama dengan jumlah I yang keluar. Nah, kalau dari gambar ini, I masuknya adalah I1 ditambah I2. Itu jumlahnya harus sama dengan yang keluar, I3 ditambah I4 ditambah I5. Ini hukum 1 Kirchhoff. Jadi untuk hukum 1 Kirchhoff yang perlu kalian ingat adalah yang masuk harus sama dengan yang keluar. Itu saja. Karena dalam rangkaian atau soal itu kan tidak selalu yang keluar itu yang berapa, yang masuk itu berapa. Jadi yang diingat adalah yang ini. Jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Itu adalah untuk hukum 1 Kirchhoff atau hukum kekekalan muatan. Kemudian untuk hukum 2 Kirchhoff-nya ini berlaku pada rangkaian tertutup. Jadi pada rangkaian tertutup jumlah GGL gaya gerak listriknya itu harus sama. Jumlah antara GGL-nya dengan jumlah penurunan tegangan itu harus sama dengan 0. Atau kalau mau dituliskan dengan rumus menjadi seperti ini. Sigma GGL, jadi sumber tegangannya ditambah dengan jumlah penurunan tegangannya adalah I kali R, itu harus sama dengan 0. Inilah hukum 2 Kirchhoff. Ini berlaku untuk rangkaian yang tertutup. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang penerapan dari hukum 1 dan 2 Kirchhoff. Nah, ini sudah saya berikan, ada 3 soal. Untuk hukum Kirchhoff-nya ada 2, yaitu untuk rangkaian 1 loop dan ada rangkaian 2 loop. Jadi loop itu adalah rangkaian tertutup ya. Nah, kalau di sini di gambar ini namanya adalah rangkaian 1 loop. Di mana rangkaian 1 loop itu tidak ada percabangannya. Ini kan tidak ada nyambang. Walaupun ini ada titik ini, tetapi ini kan tidak nyambang. Ini hanya satu saja. Jadi ini adalah rangkaian 1 loop. Untuk mengerjakan soal-soal tipe ini, rangkaian 1 loop ini, kita tentukan dulu arah arusnya terlebih dahulu. Jadi setiap ada rangkaian loop, entah itu 1 loop atau 2 loop, kita harus tentukan dulu arah arusnya. Kita lihat dulu di sini. E1-nya 6 volt dan E2-nya 12 volt. Jika ada 2 buah sumber tegangan yang nilainya berbeda, arus akan mengalir dari sumber tegangan yang lebih besar. Sehingga di sini berarti dari 12 volt ini
bukan dari 6 volt. Dari mana? Ya dari kutub positif ini. Jadi bukan ke kiri tetapi menjadi ke kanan, karena dari kutub positif, sehingga arusnya ke kanan. Ini sudah saya beri nama I atau arus listriknya. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan arah loop. Untuk mempermudah, maka arah loopnya kita samakan dengan arah arus listrik. Itu untuk mempermudah saja. Untuk arah loopnya kita gunakan anak panah. Ini ke sana. Ingat, ini kan ke ini ya, ke kanan, kemudian ke atas, kemudian ke kiri, atau ini berlawanan arah jarum jam. Ini arah loopnya. Nah, ini sudah sama, maka berikutnya kita menentukan dulu hukum Kirchhoff mana yang akan kita gunakan. Kita perhatikan rangkaian ini. Ingat, rangkaian ini kan tadi tidak ada percabangan ya, tidak bercabang. Kalau tidak bercabang berarti kita tidak menggunakan hukum 1. Ini tidak berlaku. Nah, ini tidak berlaku saya ini. Jadi pada rangkaian yang tidak bercabang maka hukum 1 Kirchhoff-nya tidak berlaku. Ingat, hukum 1 Kirchhoff berlaku ketika ada titik percabangan. Karena rangkaian tidak ada titik percabangan, maka kita tidak menggunakan hukum 1 Kirchhoff, maka kita langsung menggunakan hukum 2-nya. Di mana hukum 2-nya tadi adalah sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti langsung ini. Kita tentukan sigma E-nya dulu. Jadi di sini ada beberapa kesepakatan atau konvensi yang harus kalian patuhi, istilahnya seperti itu. Jadi kalau mungkin antara yang saya jelaskan dengan jika kalian baca di sumber lain mungkin berbeda. Yang penting kalian harus konsisten. Mana perjanjian yang akan kamu ikuti. Tidak boleh dicampur-campur. Kalau kamu ikuti yang saya jelaskan ini, maka ya kamu harus konsisten pakai ini. Kenapa? Karena kalau nanti berbeda, kamu jadi bingung sendiri. Jadi ketika di sini kok tandanya nanti berbeda dengan sumber yang kalian dapatkan, maka tidak masalah. Karena untuk ini sifatnya adalah konvensi atau perjanjian saja. Selama kalian patuhi mau yang mana, konsisten, itu tidak masalah. Kita mulai dari E. Jadi untuk sumber tegangan ini yang saya gunakan seperti ini. Ini kan arusnya dari positif ya, maka dia akan mengalir menuju kutub negatif. Berarti dia akan ketemu dengan negatif. Maka E2 ini nilainya tidak positif tetapi negatif. Jadi kalau E arusnya menuju mana? Kalau arusnya menuju positif maka tandanya positif. Jika arusnya menuju negatif maka menuju negatif. Ini E2. Kita coba E1. Arusnya kan dari sini. Tadi kita tetapkan bermula dari yang lebih besar. Arusnya ke sini, kemudian masuk ke sini. Nah, ini kan ketemu E1. Ketemu E1 di sini langsung ketemu dengan kutub positif, maka E1-nya bernilai positif. Sehingga di sini saya beri E1-nya bertanda positif. Kemudian, ini kan lanjut ya, lanjut mengalir ke sana. Ketemu dengan negatifnya E2, maka E2-nya bernilai negatif, sehingga di sini tandanya berubah menjadi min E2. Nah, ini yang harus kalian pahami. Kalau saya ingat, ini mungkin berbeda ya. Jadi kalau saya menuju kemana? Menuju positif berarti tandanya positif, menuju negatif ya berarti tandanya negatif. Kata kuncinya kalau saya adalah menuju. Harusnya menuju siapa? Ketemu dengan siapa dulu, positif atau negatif? Itu yang kita tulis. Nah, ini E1 min E2. Kemudian ditambah dengan sigma I kali R. I-nya, ingat ini adalah rangkaian tidak bercabang, artinya rangkaian seri. Rangkaian seri berarti dimanapun titiknya berada, maka besarnya selalu sama. Maka sigmanya, karena I-nya sama, saya tulis seperti ini. I, kemudian dalam kurung R-nya, R siapa saja yang ada di gambar. Ternyata pada gambar ini ada 2 R, yaitu R1 dan R2. Maka di sini R-nya yang menjadi R1 ditambah R2. Sama dengan
0. Ingat, yang seperti ini hanya berlaku ketika rangkaiannya tidak bercabang atau rangkaian satu loop, atau bisa kita sebut sebagai rangkaian seri. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. E1-nya berapa? E1-nya di situ adalah 6. Min E2-nya adalah 12. Ditambah I-nya, R1-nya berapa? 8. Ditambah R2-nya 10. Sama dengan 0. Di sini 6 kurangi 12 menjadi 6. 10 tambah 8 itu 18. Ini I. Ini 0 ya. Maka kita pindah 18I sama dengan, ingat, min 6 pindah ke kanan menjadi 0. Maka I menjadi 6/18. Berapa 6/18? Hasilnya adalah 1/3 ampere. Nah, ini jika kalian ganda, kalau sudah seperti ini, sudah sederhanakan, cek dulu jawabannya perperan, pecahan, atau bentuk desimal. Kalau di hasilnya di situ pecahan, ya sudah, berarti sampai sini. Tapi kalau kamu lihat jawabannya kok di situ desimal, koma, maka ya silakan lanjut ubah menjadi bentuk desimal. Ini berarti kuat arus listriknya adalah 1/3 ampere. Ini menjawab pertanyaan yang A. Kemudian kita cari yang B. Yang B itu beda potensial. Ingat, pada rangkaian seri, beda potensial di setiap titik nilainya berbeda. Yang sama adalah nilai arus. Beda potensial. Kita gunakan hukum Ohm. Jadi di sini masih kombinasi ya. Yang kita gunakan tidak perlu jadi hukum Kirchhoff saja, tapi juga menggabungkan dengan hukum Ohm. Hukum Ohm-nya itu kan Vir. Jadi untuk hukum Ohm itu ingat-ingat saja Vir, Ohm Vir. V-nya yang kita cari ya. Antara AD, ini saya beri AD. I-nya tadi ketemu 1/3. R-nya, R di AD itu siapa? R di AD kita lihat ini. A ke D ternyata di situ adalah R2. Maka yang kita masukkan juga nilai R2. R2-nya nilainya berapa? 10. 1/3 kalikan 10, hasilnya menjadi 3,3. Dan seterusnya, ya 3-nya ada banyak, kita buat 2 angka atau 1 angka di belakang volt. Jadi beda potensial di titik A dan D di antara ini, beda potensialnya adalah 3,3 volt. Kita lanjut untuk yang C. Yang C juga beda potensial, berarti masih sama, kita gunakan hukum Ohm ya, Vir. Jadi selalu Ohm Vir ini. V-nya sekarang yang V 8 ohm. Jadi V di hambatan 8 ohm. I-nya masih sama 1/3, R-nya sudah disuruh yang 8. Maka menjadi 1/3 kali 8. Hasilnya menjadi 2,67 volt. Inilah hasilnya. Jadi untuk yang rangkaian 1 ini relatif lebih mudah. Karena hanya hukum 2 Kirchhoff saja, sedangkan hukum 1-nya tidak kita gunakan. Nah, tadi saya tuliskan ya untuk mengingat-ingat. Jadi untuk E atau sumber tegangannya menuju, coret lagi. Sekalian dihapus saja. Aduh. Tadi ini sumber tegangan. Jadi kalau menuju kutub positif maka bernilai positif. Menuju kutub negatif maka juga bernilai negatif. Ini saja yang diingat untuk nilai dari E. Nah, mungkin berbeda dengan yang ada di sumber lain, atau terserah kalian, yang penting konsisten saja. Ini untuk pembahasan kita yang pertama. Kita lanjut untuk bagian yang kedua. Ini berarti lebih
lebih ribet lagi, lebih sulit lagi daripada yang pertama, karena ini akan prosesnya lebih panjang dari yang pertama tadi. Untuk rangkaian yang kedua ini adalah rangkaian 2 loop. Kok bisa 2 loop? Nah, ini di sini karena ada titik percabangan. Ini 1, ini loop 2. Jadi di sini adalah rangkaian 2 loop. Untuk rangkaian 2 loop ini kita akan menggunakan 2 hukum Kirchhoff. Berarti hukum 1 dan hukum 2. Untuk yang pertama, jika ada rangkaian 2 loop seperti ini, kita pisah-pisah dulu. Jadi kita kerjakan satu persatu. Misalkan yang bagian ini, yang kiri, ini saya beri loop 1, yang sebelah sana loop 2. Untuk loop 1, berarti kita abaikan yang kanan ya, ini abaikan saja dulu, kita fokus ke loop 1. Sama seperti tadi, kita tentukan dulu arah arusnya. Pada loop 1 ini, nah ini ada 2 sumber tegangan, yaitu ada 6 volt dan yang 12 volt. Nah, arus mengalir dari mana? Yang 12 atau yang 6? Logikanya adalah mengalir dari yang 12, maka arusnya ke atas. Ini saya taruh di atas saja ya. Nih. Berarti ini ke sana lagi juga. Berarti ini ke sana ya. Nah, ini arah arusnya ke atas, berarti kalau loop 1 berarti dia nanti ke sana. Nah, seperti itu. Sekarang arah arusnya sudah, maka kita tetapkan arah loopnya. Untuk mempermudah, tadi kan arah loopnya samakan saja dengan arah arus. Berarti ini ke sana, berarti berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, ini arah loopnya. Ini untuk loop yang pertama. Sekarang untuk loop yang kedua, kita tentukan dulu arahnya. Ini juga sama, ternyata ada 2 sumber tegangan, ada 12 volt dan 8 volt. Maka seperti tadi, arusnya berarti kan berasal dari yang 12 volt. Berarti ini ya, sudah ke atas, kemudian ke kanan. Arah loopnya bagaimana? Kita samakan saja dengan arah arus. Arah arusnya ke sana, berarti searah jarum jam. Nah, sini. Nah, ini arah loopnya. Arah loop dan arah arus kita sudah. Kemudian ini kan arusnya, itu kan berarti ada 3 ya. Ini ada titik percabangan. Nah, ternyata di sini adalah titik percabangannya. Di titik A ini. Jadi ada yang ke menuju A dan ada yang keluar dari A. Untuk mempermudah, kita tetapkan saja untuk 1, 2, 3-nya. Yang ini, misalkan kita sebut sebagai R1, ini R2, ini R3. Kemudian ini adalah E1, yang ini E2, ini E3. Jadi untuk mempermudah kita menamakannya. Karena R1-nya ini, maka yang di sini juga adalah I1. Yang ke R3 berarti itu I3. Dan yang ke atas ini karena di R2, maka kita sebut sebagai I2. Nah, ini awalnya. Jadi langkah awal untuk menyelesaikan soal seperti ini sama seperti tadi, tentukan arah arus, kemudian arah loop, kemudian tentukan I1, I2, I3-nya. Nah, ini baru langkah yang pertama. Langkah yang kedua, karena ada titik percabangan, maka kita gunakan hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1. Ini saya langsung saja untuk hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff tadi kan yang masuk sama dengan yang keluar. Pada gambar ini yang masuk siapa? Yang masuk titik percabangan adalah I2, yang keluar adalah I1 dan I3. Maka menjadi I2 sama dengan I1 plus I3. Nah, ini hukum 1 Kirchhoff-nya. I2 sama dengan I1 plus I3. Yang masuk I2, yang keluar adalah I1 dan I3. Kita langsung lanjut lagi ke hukum 2-nya.
Untuk hukum dua Kirchhoff-nya berarti sigma ini untuk ini kan ada 2 loop, maka kita kerjakan satu persatu mulai dari loop yang pertama dulu. Ini saya buat loop 1. Berarti kita perhatikan gambar yang sebelah kiri. Loop satunya sigma I ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma I-nya ini ada 12 dan 6 tadi sudah ya. Tadi dari sini mengalir ke kiri menuju kutub positif, berarti E1-nya bernilai positif. Ini lanjut lagi ketemu dengan kutub negatif E2, maka menjadi min E2 ditambah I-nya di sini yang pertama ada I2 ya, I2 kali R2 ditambah yang ke sana I1 kali R1 sama dengan 0. Nah, masukkan angkanya. E1-nya 6 dikurangi E2-nya mana? Itu 12 volt. Tambah I2 kali R2. R2-nya bernilai 3 ohm ditambah I1 kali R1. R1-nya 6. Ini sama dengan 0. 6 kurangi 12 itu min 6 ditambah 3I2 ditambah 6I1 sama dengan 0. Kita susun menjadi 6I1 ditambah 3I2 sama dengan 6. Nah, ini 6, 3, dan 6. Kita bisa sederhanakan, semuanya bisa kita bagi dengan 3 menjadi 2I1 plus I2 sama dengan 2. Itu yang pertama dari loop 1. Kita lanjut ke loop yang berikutnya. Masih sama, hukum 2 Kirchhoff, sigma E sama dengan sigma I kali R sama dengan 0. Untuk sigma E-nya, kita perhatikan gambaran yang kanan ini. Gambaran yang kanan, tadi kan mengalir dari yang V12 ya, berarti tadi arusnya ke atas, kemudian ke kanan, ke bawah, ketemu dengan kutub positif E3. Kemudian setelah itu ketemu dengan kutub negatif E2, berarti E2-nya bernilai negatif E2 ditambah E3. Tadi E3-nya ketemu kutub positif, maka tandanya positif, ditambah sigma I kali R, I2 kali R2 ditambah I3 kali R3 sama dengan 0. Masukkan angkanya, min I2 berarti min 12 ditambah E3-nya itu 8 ditambah I2 kali R2-nya 3 ditambah I3 kali R3-nya 2 ohm. Min 12 plus 8 itu min 4 ditambah 3I2 ditambah 2I3 sama dengan 0. Hasilnya 3I2 ditambah 2I3 sama dengan 4. Dari sini kita sudah dapatkan 3 persamaan. Dari hukum 1 Kirchhoff, kemudian dari loop 1, dan dari loop yang kedua. Kemudian langkah yang berikutnya, nah ini kita akan cari masing-masing nilai dari I1, I2, dan I3. Kita perhatikan, untuk yang loop 1 itu kan I1 dan I2, sementara yang loop 2-nya itu I2 dan I3. Ini karena I-nya beda, maka tidak bisa kita jumlahkan. Untuk tidak bisa langsung kita menggunakan eliminasi, maka kita gunakan substitusi dulu. Mana yang mau disubstitusi sebenarnya terserah kalian. Jadi yang di sini yang kalian mau pertahankan apa, yang mau dijumlahkan antara siapa dengan siapa. Misalkan di sini yang saya
tetapkan adalah I1 dan I2. Maka yang saya ubah adalah yang bukan I1 dan I2, berarti di sini adalah I3-nya. Jadi ini akan saya buat I1 I2 sehingga yang di sini I3-nya ini akan saya gantinya gimana ya, berasal dari hukum satu Kirchhoff ini. Saya tuliskan substitusi. Nah, ini dari hukum 1 ya. Jadi persamaannya ini kita tuliskan 3I2 ditambah 2I3 sama dengan 4. 3I2 tetap 2. Nah, ini I3-nya. I2 sama dengan I1 ditambah I3. Maka I3 sama dengan I2 min I1. Sehingga di sini I3-nya kita ganti dengan I2 min I1. Hasilnya 4. Kita selesaikan persamaannya. 2 kali I2 ini min 2I1 sama dengan 4. 3 tambah 2 itu 5. 5I2 min 2I1 sama dengan 4. Nah, kita susun menjadi min 2I1 ditambah 5I2 sama dengan 4. Nah, ini persamaan yang ketiganya menjadi seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita eliminasikan saja. Ada coretannya lagi. Eliminasi. Ya, dieliminasi yang ini. 2I1 ditambah I2 sama dengan 2 dan min 2I1 plus 5I2 sama dengan 4. Kita eliminasikan. Nah, kita cek antara I1 dan I2 adakah angka yang sama. Ternyata dari sini ada angka yang sama, angkanya 2. Maka langsung bisa kita jumlahkan atau kurangkan. Tetapi kalau misalkan ada yang tidak sama seperti ini, maka harus disamakan dulu dengan cara mengalikannya. Ini 2 dan min 2 ya. Kalau tandanya beda seperti ini, maka ini menjadi dijumlah. Kalian harus ingat lagi tentang materi eliminasi dan substitusi yang sudah pernah di SMP dan di SMA kelas 10. 2 ditambah min 2 berarti 0 ya, berarti I1-nya habis. Sementara ini I2-nya ini tidak ada angkanya, artinya 1. 1 tambah 5 berarti 6. 6I2 sama dengan 6. Maka I2-nya menjadi 6/6. I2-nya sama dengan 1 ampere. Ini sama dengan ya, bukan min. Nah, ini I2-nya berarti ketemu 1 ampere. Ini baru I2-nya. Sementara pertanyaannya besar Fuad arus yang melalui hambatan berapa nih? Berarti hanya yang melalui hambatan. Kalau melalui hambatan, sementara tadi di soal itu ada 3 hambatan, berarti kita cari semuanya I2, I1 dan I3. I1 sudah I2 sudah ketemu, maka kita bisa mencari I yang lain. Berarti I2 sudah, berarti berikutnya adalah I1.
Kita masukkan salah satu persamaan, saya pilih yang ini ya, yang atas ini. Ini substitusi. Muat nggak nih? Substitusi 2I1 ditambah I2 sama dengan 2. 2I1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka 2I1 sama dengan 2 kurangi 1. Ini saya taruh di sini saja. 2I1, maaf ini 1 sama dengan 1. I1 nya menjadi 1/2 atau 0,5 ampere. Ini untuk I1. I1 nya ketemu, maka kita bisa cari. Nah, ini biar nggak bingung, saya beri garis saja. Yang ini juga untuk yang berikutnya adalah I1 I2 tuh sudah, berarti tinggal I3. I3 tadi dari hukum 1 Kirchhoff-nya I3 sama dengan I2 min I1. I2 nya tadi ketemu 1 dan I1 nya setengah, maka I3 nya juga setengah ampere. Ini I3. Ternyata dari panjang ini baru yang A. Kemudian yang B, sekarang kita lanjut. Ini beda potensial, beda pot AB. Nah, kita cari AB. AB, nah ini itu kan ada sumber tegangan dan ada I dan R. Maka VAB menjadi seperti ini. E-nya berarti di situ E2 ditambah I2 kali R2. Nah, E2-nya berapa tadi? E2-nya tadi 12 ya. Dan ingat tadi E2-nya adalah min. Di sini min 12. Ditambah I2. I2 tadi ketemu 1 ampere. Kalikan R2-nya tadi 3. Min 12 ditambah 3. Hasilnya adalah min 9 volt. Ini adalah V. Hasilnya negatif, ini tidak jadi masalah ya, karena yang tadi V itu seperti yang di E1 itu kan tanda plus minusnya itu karena tadi ketemu kutub yang mana dulu. Jadi ini tidak menjadi masalah jika hasilnya negatif atau positif. Kemudian juga berlaku juga untuk yang I. Jadi kalau I-nya ketika mau menghitung kok hasilnya negatif, artinya arah arus yang kamu tetapkan itu terbalik. Jadi sudah ketemu semua antara A dan B. Jadi tadi I2-nya ini, kemudian ini I1 dan I3. Ini kuota arus yang mengalir pada rangkaian baik yang I1, I2 maupun I3. Dan beda potensialnya juga sudah ketemu 9 volt. Nah, ini jadi caranya atau langkahnya memang panjang untuk yang rangkaian 2 loop. Semoga ini dengan adanya video ini kalian lebih bisa memahami saja daripada ketika kalian hanya mencermati dari bacaan. Ini untuk hukum Kirchhoff ya. Jadi hukum Kirchhoff ada 1 dan 2. Ini kita gunakan semuanya di situ. Kemudian nah ini untuk yang contoh yang ketiga, ini adalah contoh terakhir di hari ini. Jadi untuk contoh terakhir di hari ini membahas tentang energi dan daya listrik. Dimana daya listrik itu adalah besarnya usaha yang dilakukan energi listrik tiap satuan waktu ya. Jadi bisa kita sebut seperti itu.
bisa kalian dibaca lebih lanjut di modul yang sudah ada, yang sudah di e-learning, ataupun bisa kalian cari sumber-sumber lain. Itu sama, materinya sama. Nah, jika ada soal seperti itu, kalau tadi rangkaian-rangkaian memang sengaja tidak saya tuliskan diketahui, karena kalau ditambahkan diketahui ditanya itu semakin banyak dan ribet, sehingga tadi langsung saja karena semuanya sudah terlihat di situ. Sementara untuk soal yang bentuknya cerita seperti ini, nah kita buat diketahui dan ditanya terlebih dahulu. Ini diketahui. Sebuah elemen pemanas listrik yang digunakan untuk memanaskan memiliki hambatan. Nah, langsung ketemu hambatan. Hambatan itu apa ya? Hambatan itu R. 12 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan 200 watt. Sumber tegangan kita sebut sebagai V. Ini 240 volt. Kemudian tentukan energi listrik yang dihasilkan oleh pemanas tersebut selama 1 menit. Berarti waktu ya, ini 1 menit berapa detik ya, 60 detik. Ditanya, yang ditanyakan dari soal ternyata hanya energi listrik. Energi listrik itu W. Jadi sama seperti usaha ya, energi listrik sama seperti usaha, lambangnya W. Untuk W, nah yang jika kalian lihat di berbagai sumber, nanti untuk rumus energi dan daya listrik itu banyak sekali. Pakai yang mana? Nah, biar tidak banyak menghafal, ya ingat saja salah satu yang rumus umumnya. Jadi yang perlu kalian ingat, energi listrik sama dengan V kali I kali T. V fit. Nah, ini juga mudah dihafalkan. Seperti hukum Ohm, hafalannya Ohm-Vir. Berarti jika ada hukum Ohm, maka rumusnya menjadi Vir. V sama dengan I kali R. Untuk energi listrik juga sama, ini W fit. Jadi W fit. Kita masukkan V-nya. V-nya 240 ya. Kemudian I. I-nya sudah ada belum? Belum ada. Kalau belum ada ya kita cari dulu. I, ingat hubungan hukum Ohm tadi kan Ohm-Vir ya, V sama dengan I kali R. Maka kalau ditanya I menjadi V per R. Kalikan T di sini 60. Ini 240. Kalikan V-nya 240 lagi. Dibagi R-nya 12. Nah, ini banyak sekali nih. Kalikan 60. Nah, untuk mempermudah kita bisa coret ya. Ini dengan siapa terserah, 12-nya bisa dicoret dengan 60, bisa juga dicoret dengan yang 240. Tergantung suka-suka sih mau coret yang mana. Misalkan ini saya coret dengan yang 60 ya. 12 jadi hilang jadi 1, 60-nya jadi 5. Berarti tinggal 240 kali 240 kali 5. Tinggal hitung saja. Hasilnya adalah 288.000. Ini joule. Ingat energi satunya joule. Nah, mau energi listrik, energi apapun, kalau energi pokoknya ya joule. Atau ini kan 288.000 joule. Atau bisa juga kita tuliskan seperti ini, 288 kilo joule. Ini juga bisa. Inilah hasilnya. Ini kalau cari energi listrik. Kalau ditanya daya, misalkan ya, ini memang tidak ada di pertanyaan. Kalau misalkan disuruh cari daya listrik, daya. Nah, daya itu kan P. P sama dengan W per T, energi dibagi waktu. Energinya berapa? 288 kilojoule. Dibagi dengan waktunya tadi 60 sekon. Tinggal hitung saja berapa. Hasilnya adalah 4.800 watt. Atau kalau misalkan mau jadikan kilo juga boleh, maka menjadi 4,8 kilo watt. Nah, kali gitu aja kilowatt. Nah, ini tentang energi dan daya listrik. Nah, ini tiga soalnya sudah kita bahas, walaupun hanya 3 soal, tapi pembahasannya itu cukup panjang karena memang proses untuk mencari, terutama tadi di rangkaian 2 loop itu memang prosesnya panjang.
dan mungkin agak membingungkan kalau tidak sering latihan. Nah, ini videonya berarti cukup saja. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan masih belum mudeng, bisa kalian tanyakan melalui grup atau langsung WA pribadi saja. Nah, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat video ini untuk membantu pemahaman kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.